Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video pembahasan tentang UAS mata kuliah riset operasi untuk nomor 2. Untuk nomor 2 ini mungkin kita gabung sama nomor 3 ya, karena topiknya masih sama-sama topik transportasi. Nah, jadi untuk nomor 2 ini kita akan merumuskan masalah ini ke dalam tabel transportasi. Tabel transportasinya berbentuk seperti ini sesuai dengan di lembar jawaban. Kemudian kita akan juga menentukan nilai awalnya dengan menggunakan metode Vogel. Nah, untuk tabel transportasinya bisa kita langsung salin saja ya di sini. Kita isi 8, 5, 6, kemudian 15, 10, 12. Kemudian yang terakhir adalah 3, 9, 10. Nah, kemudian ABC, JMS, ABC, C. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah untuk yang di bagian A ini adalah kolom supply dan demand. Nah, di sini ada 3 pabrik yang ada di kota JMS. Pabrik J di sini kapasitasnya adalah 120, 120, di sini 80, di sini 80. Kemudian permintaan untuk setiap kota adalah 150, 70, 60. Nah, jadi seperti ini untuk yang tabel transportasi yang nomor 2A. Selanjutnya adalah kita ingin menentukan nilai awalnya dengan metode Vogel ya. Kita salin dulu ABC di sini. ABC di sini adalah supply. Di sini demand. Di sini 856, 15, 10, 12, 3, 9, 10. Supply ini sini 120, 80, 150, 70, 60. Langkah pertama dari metode Vogel adalah kita cari selisih dua nilai terkecil untuk setiap baris dan setiap kolomnya. Nah, di sini selisih dua nilai terkecilnya adalah 5 sama 6. Selisihnya adalah 1. Kemudian untuk di baris kedua 10 sama 12, 2. Di baris ketiga 3, 9, 9, 6. Kemudian untuk yang di kolom pertama 8 sama 3, 5. Di kolom kedua 5 sama 9, 4. Di kolom ketiga 6 sama 10, 4. Nah, kemudian dari selisih ini kita cari yang paling besar, yaitu ada di 6 ini. Kemudian kita cek di baris ini 3, 9, 10. Yang paling kecil yang mana? Yaitu 3. Maka di sel 3 ini kita alokasikan sebesar mungkin distribusinya. Permintaannya 150 sedangkan persediaannya adalah 80. Maka kita isi 80 di sini. Maka di sini sudah habis, di sini sisa 70. Di sini sudah tidak ada lagi. Sudah habis ya.
Nah, kita lanjutkan lagi untuk yang selanjutnya. Di sini masih sama selisihnya 1, 2. Di baris ketiga sudah tidak kita hitung. Di kolom pertama selisihnya 8 sama 15, 7. 5 sama 10, 5. Kemudian 6 sama 12, 6. Nah, yang paling besar adalah 7, yaitu di kolom pertama. Kita cek, yang paling kecil yang mana, yaitu 8. Permintaannya sisa 70, sedangkan supply-nya 120, maka kita isi 70 di sini. Di sini sudah habis, maka di sini sisa 50. Nah, oke. Untuk di baris pertama, berarti kan sisa 5 sama 6, berarti sisa 1. Kemudian 10, 12, 2. Kemudian 5 sama 10, 5. 6, 12, 6. Maka kita isi di bagian 6 ini. Kita cek yang paling kecil yang mana, 6 apa 12, yaitu 6. Maka kita isi sebanyak mungkin di bagian sini. Supply-nya sisa 50, demand-nya 60, ya kita isi 50 di sini. Nah, sini sudah habis. Maka di sini sisa 10. Oke. Kita cek di selanjutnya. Di sini 2. Kemudian di sini 12, sini 10. Maka kita isi di sini sisanya 10. Di sini langsung saja 70 ya. Nah, jadi seperti ini untuk nilai awal metode Vogel ya. Kita lingkari dulu. Nah, ini adalah nilai awal metode Vogel. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di soal nomor 3 di sini diketahui sudah soalnya nilai awalnya sudah diketahui. Langkah kita selanjutnya adalah hanya melakukan metode MODI untuk mencari solusi yang optimalnya gitu. Nah, langkah yang bisa kita lakukan adalah kita pakai UI sama VJ ya. Kita ganti dulu warnanya jadi warna hitam. Oke. Nah, jadi untuk yang di U1 itu pasti 0 ya. Kita langsung di sini saja. UI sama VJ. Di sini 0. Kemudian di sini 22. Yang kita cek hanya sel yang ada nilainya aja ya. Sel yang ada nilainya aja atau yang ada bulat-bulatnya ini gitu. Dan nilai yang ada di kotak kecil ini adalah penjumlahan dari UI sama VJ gitu. Nilai mana lagi yang bisa kita cari? 4 sama dengan 0 tambah berapa? Yaitu 4. Oke. Di sini 3 karena 7 sama dengan 3 tambah 4. Kemudian untuk yang di sini 9 sama dengan 3 tambah berapa? Yaitu 6. Kemudian mana lagi yang belum? V1 bisa kita dapatkan dari 24 sama dengan 3 tambah berapa? Yaitu 21. Nah, sudah lengkap UI sama VJ-nya. Langkah selanjutnya adalah kita mengisi bagian yang kosong ini. Nah, yang ini kita isi. Dengan cara 20 dikurangi 0 kurang 21 yaitu min 1. 17 kurang 0 kurang 6 yaitu 11. 37 kurang 3, 34 kurang 22 yaitu 12. 5 oh di sini belum ya.
Di sini harusnya 11. Oke. Kemudian di sini adalah 37 kurang 11 sama dengan 26. 26 kurang 22 adalah 4. Kemudian 20 kurang 11, 99 kurang 6, 3. 15 kurang 11, 4. 4 kurang 4, 0. Nah, kita cek apakah masih ada yang bertanda negatif kah? Ternyata ada di sini. Nah, yang bertanda negatif di sini kita beri tanda positif. Kita buat stepping stone-nya, yaitu kita melangkah ke sel yang ada nilainya dan kembali lagi ke titik awal di sini. Ini adalah titik awalnya ya. Dan ingat, aturan dari stepping stone adalah kita harus meloncat ke batu, yaitu ke sel yang ada nilainya. Kemudian setelah melompat kita harus belok. Kalau awalnya lurus kita harus belok. Kalau awalnya belok kita harus lurus. Oke. Nah, dari sini bisa kita buat stepping stone-nya adalah dari sini ke sini. Kemudian 80 ke 30. 30 ke 10, baru 10 ke 20 ini. Dan tandanya adalah titik awalnya itu pasti positif, kemudian sisanya negatif, positif, negatif. Oke. Nah, kita cek di sini. Kita cek. Yang bertanda negatif di sini adalah 10 sama 80. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah 10. Maka sel yang bertanda positif kita tambahkan sama 10. Sel yang bertanda negatif kita kurangi sama 10. Nah, gitu. Kita buat baru aja ya di sini. Jadinya di sini adalah kita salin soalnya dulu. 20, 22, 17. Kemudian 24, 37, 97. 24, 97. Oke, 32, 37. 20, 15. Oke, kita lihat. Maka yang di sini jadi 10, 10, 40, 70. 10, 40, 70. Kemudian di sini 0. 30, 40. Oke. Yang di bawah tetap 50 ya. Nah, oke, seperti ini. Langkah selanjutnya masih sama, kita cek UI sama VJ-nya. Nah, karena ini 0, kita hilangkan saja ya. Nah, kita cek UI sama VJ-nya lagi sekarang. UI, VJ. U1 pasti 0 ya. Nah, di sini 20. Kita cek sel yang ada nilainya ya. Itu ini. Oke. 20, kemudian di sini 22. Kemudian di sini adalah 4. Kemudian di sini adalah 3. Di sini 6. Oke. Nah, kemudian kita isi bagian yang kosong lagi. 17 kurang 0 kurang 6 yaitu adalah 11. 37 kurang 3, 34, 34
kurang 22, yaitu 12. 24 kurang 3, 21. 21 kurang 20, 1. Ini 1, kemudian 3. Untuk V3 ini belum ya, di sini 12. 37 kurang 12 adalah 25, 25 kurang 22, 3. 20 kurang 12, 8, 8 kurang 6, 2. 15 kurang 12, 3, 3 kurang 4, min 1. Nah, ternyata masih ada yang negatif di sini. Maka langkah selanjutnya sama. Di bagian yang negatif ini, kita kasih tanda positif. Kemudian kita lakukan stepping stone lagi. Dari sini, kita bisa lompat ke 50. Kemudian bisa kita lompat ke sini. Sebentar. Ke sini, kemudian ke sini. Nah, kita lihat tandanya. Titik awal pasti positif, kemudian negatif, positif, negatif. Nah, kita lihat sel yang bertanda negatif. 70 sama 50. 70 sama 50. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah 50. Maka sel yang bertanda negatif kita kurangi 50. Sel yang bertanda positif kita tambah sama 50. Oke. Jadinya adalah seperti ini. Di sini jadi 60. Di sini masih tetap 40. Kemudian sini 20. Di sini tetap 30, 40. Kemudian di sini jadi 50. Di sini 0 ya. Oke, seperti ini. Kita isi 20, 22, 70. 17, 4, 24, 37. 20, 15. Sembilan tujuh ya, sorry. Nah, kemudian 32, 37, 20, 15. Nah, kita cek sekali lagi UI sama VJ-nya. UI, VJ. Nah, sekarang kita cek UI sama VJ-nya ya. Di sini jadi 20. Di sini 20. Di sini 22. Di sini 4. Di sini sini 3, sini 6, kemudian di sini 11. Kemudian 17 kurang 0 kurang 6, 11. Kemudian 37 kurang 3, 34. 34 kurang 22, 12. Kemudian 24 kurang 3, 21. 21 kurang 20, 1. 32 kurang 11,
21 kurang 20 1, 37 kurang 11 26 kurang 22 24 4 ya. 20 kurang 11 9 kurang 6 3. Nah, sudah tidak ada yang negatif. Maka bisa dipastikan bahwa ini adalah solusi yang optimal ya. 60 40 20 30 40 50. Kemudian kita cek supply sama demand-nya di soal. 120 70 50. 120 70 50. 60 40 30 60 40 30. 110. Nah, kita cek apakah masih sesuaikah dengan supply dan demand seperti di soal. Nah, jika hasilnya tidak sesuai dengan supply dan demand yang ada di soal, maka bisa dipastikan bahwa ada yang salah dengan solusi tersebut. Nah, kita cek 60 tambah 40 tambah 20 120. Ini 30 ya. 30 tambah 40 70. Oke, benar. Di sini 50. Kita lihat per kolom lagi. 60 40 30 20 tambah 40 60 60 tambah 50 adalah 110. Nah, bisa dipastikan ini adalah solusi optimalnya. Kemudian jawaban akhirnya seperti apa? Jawaban akhirnya adalah gini. Jawaban akhirnya adalah 20 kali 60 tambah 22 kali 40 tambah 4 kali 20 tambah 9 kali 30 tambah 7 kali 40 tambah 15 kali 50. Nah, nanti silakan dihitung sendiri ya. Nah, dan juga kita bisa mengerjakan ini dengan menggunakan Microsoft Solver di Microsoft Excel-nya. Coba kita mengerjakan pakai yang itu. Nah, kita bisa mengerjakan pakai Microsoft Solver-nya seperti ini. Silakan nanti dibuat tabelnya seperti ini, kemudian ini sebenarnya rumus ya untuk yang 00 ini ya. Ini rumus penjumlahan dari A1 T1 sampai T4. Ini adalah penjumlahan tiap baris, ini adalah penjumlahan tiap kolom, penjumlahan tiap kolom. Kemudian untuk yang biaya minimum ini adalah sum product. Bisa kita lihat di sini rumusnya lah. Nah, rumusnya adalah seperti ini, sum product. Nah, kemudian kita masuk ke solver saja langsung ya. Set objektifnya adalah tempat di mana biaya minimumnya kita letakkan di sini. Kemudian tujuan kita adalah untuk meminimumkan. Kemudian by changing variable cell-nya adalah tempat di mana Microsoft Solver menyelesaikan solusinya. Itu di bagian sel yang ini. Kita select aja. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk batasannya di sini ada dua batasan. Batasan demand sama supply. Kita lihat di sini ya. Nah, untuk batasan demand kita select bagian untuk cell reference di bagian demand ini kita select yang ini. Kemudian tandanya jangan lupa sama dengan ya. Kemudian constraint-nya adalah bagian demand sesungguhnya yang ini. Nah, gitu. Kita klik OK. Begitu juga untuk yang bagian supply nanti. Masih sama. Kita langsung saja kita solve. Nah, sebentar, sepertinya ada yang salah sama solvernya. Nah,
kita reset saja untuk solvernya, kita ulangi. Untuk set objektifnya yaitu tempat sel di mana biaya minimum kita letakkan di sini misalkan. Kemudian tujuan kita adalah untuk meminimumkan. Kemudian by changing variable cell-nya adalah sel di mana tempat solver untuk menyelesaikan solusinya, yaitu di sini. Dari A1 T1 sampai A3 T4. Nah. Kemudian batasannya kita tambahkan. Sel referensinya untuk yang supply kita select, kemudian tandanya jangan lupa sama dengan ya. Kemudian untuk constraint-nya dari 120, 70 sampai 50 ini kita tambahkan. Begitu juga untuk yang batasan yang demand. Tandanya jangan lupa diganti sama dengan untuk constraint-nya kita select ini 60 sampai 110. Kita oke. Solving methodnya kita ganti sama simplex LP, kita solve lah. Nah, di sini solver found a solution, maka bisa dipastikan bahwa ini adalah solusi yang optimalnya. Kita lihat di sini. Apakah sudah sesuaikah dengan jawaban versi manual kita tadi? Enam puluh, 40, 30. Ya, ini sudah sesuai dengan cara kita yang versi manual tadi ya. Coba kita cek sekali lagi. Nah, ini adalah jawaban versi manual kita. Kemudian ini adalah versi Microsoft Solver-nya. Sudah sesuai. Jadi kurang lebih seperti itu, kita bisa menggunakan Microsoft Solver untuk membantu kita menyelesaikan masalah transportasi. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang masalah penugasan. Oke, terima kasih.